niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Saya, Tika Rahmawati, dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Brawijaya, dengan bangga mempersembahkan pidato yang berjudul Guru Tak Lagi Menjadi Ujung Tombak Lahirnya Emas Bangsa Indonesia. Yang terhormat, Ibu Nia Budiana, MPD, selaku dosen mata kuliah berbicara monologis. Yang saya hormati, para pemirsa yang sedang menyaksikan rekaman video, serta rekan-rekan yang saya cintai yang membantu jalannya kegiatan ini. Alhamdulillah, tetap mengucap syukur yang tak terhingga bagi kita semua. Karena atas berkat dan rahmat hidayahnya, kita masih diberi kesehatan sampai sekarang. Allahumma amin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk menyampaikan sepatah dua patah kata mengenai Hari Guru yang selalu diperingati pada tanggal 25 November. Dengan semangat yang berkobar dan memuncak layaknya perjuangan guru pada zaman dahulu untuk kesamaan hak dan posisi dengan Belanda, serta perjuangan nasional dengan berteriak merdeka. Semangat proklamasi 17 Agustus 1945 menjadi dasar Persatuan Guru Indonesia untuk menggelar Kongres Guru Indonesia pada tanggal 25 November di Surakarta. Melalui kongres ini, segala organisasi dan kelompok guru yang didasarkan atas perbedaan tamatan, lingkungan pekerjaan, lingkungan daerah, politik, agama, dan suku sepakat untuk dihapuskan. Pada kongres inilah tepatnya PGRI didirikan pada tanggal 25 November 1945 menurut buku Salman tahun 2015. Guru, banyak orang yang mengatakan guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Guru adalah seseorang yang paling berjasa setelah bapak dan ibu kita. Mereka lah yang mengajarkan kita berbagai hal seperti membaca, menulis, dan juga berhitung. Karena tentunya sebuah negara memerlukan seorang pemimpin yang tak hanya sebatas cerdas, melainkan juga etika yang baik. Disitulah peran seorang guru diperlukan untuk mempersiapkan calon-calon emas bagi ujung tombak utuhnya kepemimpinan suatu negara. Tanpa guru, kita tidak akan pernah menjadi apa-apa. Kita hanya orang bodoh. Tanpa guru, tidak akan pernah lahir seorang dokter, insinyur, ilmuwan, bahkan seorang presiden sekalipun. Tanpa kerja keras seorang guru yang tak pernah kenal lelah, dengan perjuangan yang berdarah-darah mereka tidak akan pernah bisa menggapai cita-cita. Lantas bagaimana cara kita membalas semua jasa-jasanya? Bagaimana cara kita membalas jerih payah yang begitu luar biasa untuk membuat kita pintar? Selama peserta didik yang mengapresiasi segala ilmu guru yang kita dapatkan, kita perlu mengamalkan agar kelak kita menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang berguna bagi bangsa dan negara. Pemirsa yang berbahagia, meskipun profesi guru pada saat ini hanya dipandang sebelah mata, dianggap profesi yang sudah tak lagi istimewa, bahkan keadaan guru pada abad 21 ini sangat memprihatinkan. Belum ada ketegasan mengenai undang-undang perlindungan dan jaminan untuk guru. Apalagi guru yang berada di daerah-daerah terpencil yang kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah, serta masih banyak guru-guru di luar sana yang tidak mendapat secuil kepastian untuk menjadi pegawai negeri sipil. Sungguh tidak sebanding lurus dengan jasa-jasa yang diberikan. Apalagi masalah-masalah yang terhangat dari dunia pendidikan, yaitu guru harus masuk BUI dikarenakan orang tua peserta didik tidak terima karena guru itu mencubit anaknya yang
jelas-jelas bersalah. Saat ini, guru seakan-akan kehilangan fungsinya untuk mendidik siswa. Tindakan guru untuk mendidik selalu disalahartikan sehingga dapat menjerumuskan guru ke dalam tindak pidana. Pemirsa yang mulia, marilah kita mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada guru kita, karena tanpanya kita bukanlah apa-apa. Wahai ibu bapak guru, semoga engkau senantiasa dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa diberi kesehatan, agar kelak lebih banyak anak bangsa yang menjadi orang berada berkat tugas muliamu. Kita sebagai calon guru-guru bangsa ini layaknya menjadi guru yang sesungguhnya, guru yang tidak hanya memandang profesi hanya sebatas materi, tetapi jadilah guru yang berbakti dengan segala sikap rendah hati. Pemirsa yang saya cintai, demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional. Semoga dapat mengingatkan kepada kita betapa berharganya jasa seorang guru, dan semoga kelak kita dapat bermanfaat bagi semua orang. Cukup sekian dari saya. Apabila terdapat kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bunga mawar, mawarnya putih. Mekar sekuntum, mekarlah utuh. Akhiri kata terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Guru Indonesia, pahlawan pembangun insan cendekia. Hai, perkenalkan nama saya Nowa Pilavia. Saya perwakilan dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Palangkaraya. Pada hari ini, tanggal 12 November 2020, saya ingin membawakan sebuah pidato yang bertemakan Hari Pahlawan, yang bertujuan untuk memperingati sekaligus memberikan motivasi untuk anak muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri beserta teman-teman semua sebangsa dan setanah air. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas kasih dan karunia-Nya. Kita masih diberikan nafas kehidupan dan kesehatan hingga pada saat ini. Saya selaku mahasiswa Universitas Palangkaraya ingin menyampaikan sebuah pidato yang bertemakan Hari Pahlawan. Saudara sebangsa setanah air, peristiwa besar yang diukir dalam sejarah tidak luput dari penjajahan dan perlawanan para pahlawan untuk mempertahankan bangsa Indonesia. Setelah mendapatkan kemerdekaan, Indonesia kembali mengalami peristiwa besar, yaitu pertempuran yang terbesar dan terakhir dalam sejarah. Kota Surabaya menjadi saksi bisu dalam perlawanan para pahlawan untuk menjunjung tinggi kemerdekaan, hingga mengakibatkan tewasnya ribuan pahlawan tanah air. Dari peristiwa ini, pada tanggal 10 November, ditetapkannya sebagai Hari Pahlawan untuk dapat memperingati sekaligus memberi makna atas pengorbanan pahlawan bangsa. Saudaraku, sudah tugas kita sebagai generasi muda untuk menggantikan peran para pahlawan dalam menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia.
karena tidak dapat dipungkiri, peran anak muda sangat berpengaruh dalam setiap signifikan di Indonesia. Setiap peristiwa seperti apa? Yang pertama, Sumpah Pemuda. Peristiwa ini diambil sebagai momentum persatuan sekaligus kesadaran nasionalisme anak muda untuk memulai pergerakan nasional hingga meraih kemerdekaan. Yang kedua, Reformasi 98, ketika anak muda serentak bergerak untuk menumbangkan sebuah era kepemimpinan hingga menghasilkan harapan-harapan baru. Yang ketiga, peristiwa 10 November yang ditetapkan sebagai Hari Pahlawan ketika anak muda dengan berani merobek bagian warna bendera asing lalu menyisakan warna merah putih untuk dikibarkan kembali. Setiap zaman memiliki tantangannya tersendiri. Karena itu, setiap generasi perlu mengembangkan respon kepahlawanan sesuai dengan zamannya. Melalui momentum ini, kita dapat memaknai Hari Pahlawan bagi anak bangsa Indonesia untuk tetap mengobarkan sikap kepahlawanan dan cinta tanah air. Para pahlawan juga mengajarkan kita arti penting bahwa perjuangan, ketabahan, dan harapan merupakan sebuah proses dalam menggapai kemerdekaan. Inilah saatnya kita sebagai generasi muda untuk memulai pergerakan baru untuk menciptakan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Karena lembaran-lembaran baru di sejarah menanti untuk tertulis kembali oleh peran dan pergerakan generasi anak muda selanjutnya. Insinyur Soekarno mengatakan, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya. Dan saat ini, anak muda adalah pahlawan selanjutnya. Untuk mengakhiri pidato ini, saya ingin mengucapkan Selamat Hari Pahlawan tahun 2020.